Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pagi ini saya diminta mendiskusikan buku hadis salat iftitah. Mungkin karena sudah mendekati bulan Ramadan. Berbagai informasi di WA terkait dengan adanya perubahan jumlah rakaat sholat taraweh di Haramain, tidak lagi 23 rakaat tetapi menjadi 13 rakaat. Informasi itu sudah saya terima 2 tahun yang lalu dari teman saya yang satu letting dulu di Fakultas Hadis, sekarang menjadi mufti besar, Masya Allah, yang pernah memberi hadiah saya mesin ketik Olivetti A3, Masya Allah, dijual ke saya hanya 30 real, padahal harga barunya di atas 4.000 real. Kenapa kok dijual murah? Korban rusak. Ya sudah, nggak saya tawar gitu. Biasanya orang Arab itu rusak titik buang gitu. Akhirnya naik taksi, akhirnya dapat benangnya itu loh putus. Saya ganti dengan benang bol, jalan. Alhamdulillah, bawa ke Indonesia, di Embung Malang ada orinya, jadi baru lagi itu. Tuh satu-satunya teman Arab yang saya ketahui mau kuliah. Yang lain saya tanya tidak mau kuliah. Apa? Sekolah jadi profesor, gaji ini piro lah, bikin bidaud aja 1 bulan miliaran, kayak Indomaret di mana-mana miliaran. Itu ceritanya. Ada yang cerita untuk apa sekolah, bikin yang namanya tempat rumah flat itu sekali musim haji untungannya sudah untuk 7 turunan. Makanya malas mereka sekolah. Alhamdulillah sejak Raja Fahad, wah, digalakkan yang namanya sekolah itu sampai jadi semacam persyaratan kalau kita menjadi pegawai negeri. Maka jangan kaget, sudah mulai belajar. Sehingga satu dosen saya dulu itu tidak ada yang dari Saudi. Satu-satunya ya membaca tahsin qiraat Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudayfi. Semua dosen dari Mesir, Suriah, Sudan. Boleh dosen dari asli Saudi, belum nemukan dulu itu. Alhamdulillah sudah mulai banyak pinter dan dosen-dosennya sudah banyak yang dari Saudi. Tidak bisa belajar Islam dari oknum itu. Bingung kok 13 rakaat Ustaz.
Itu madhabnya siapa itu? Ya bukan madhabnya siapa-siapa, itu madhabnya Rasulullah gitu. Loh, kok jadi 13 gini loh? Sholatnya sendiri itu 8 rakaat, witirnya 3, iftitahnya 2 rakaat. Oh, saya cari di buku fikih itu gak ketemu yang 13 rakaat. Jadi yang 2 rakaat itu adalah sholat iftitah. Terkejut, ada buku. Di buku itu persis seperti yang dipraktekkan di Haramain. Jadi tidak lagi 23 rakaat tetapi 13 rakaat. Dan dasarnya saya tulis di sini sesuai di buku itu. Oleh sebab itu saya coba menulisnya gitu. Ini buku yang ke berapa ini? 97 ya. Berarti masih baru 2 tahunan gitu. Sekarang sudah 126 kalau nggak salah. Gara-gara ribut tabaruk di YouTube, di WA, saya tulis setiap ada pertanyaan masyarakat, kalau bisa segera saya tulis. Kemarin dapat pesan, tolong Ustaz ditulis sak janjane sing dikorbankan itu Ismail atau Ishak. Insya Allah. Saya kemarin terlalu capek mulai subuh sampai malam gitu. Jadi biasanya malam itu bangun nggak sempat bangun ya. Ada inspirasi kalau nulis di malam hari itu enak begitu. Bahkan waktu sholat aja dibisiki nang tulisan tuh heran saya, seneng saya nulis. Pengertiannya dulu apa sih iftitah itu? Pembukaan. Kalau gitu sholat iftitah sholat pembukaan untuk sholat malam. Karena nanti iftitah itu bukan hanya untuk pembukaan sholat malam saja, termasuk nanti ada istirahat. Kapannya? Sebelum sholat subuh itu dimulai dengan sholat iftitah, misalnya gitu. Ada yang menamakan ini qobliyah subuh, ada yang menamakan 2 rakaat subuh. Nah, itu ceritanya. Ketemu dalil syariatnya, baik hadis qauli, hadis instruksi, maupun hadis fi'li, hadis aplikasinya. Selalu saya berupaya begitu. Kalau ada qauli, ada ndak aplikasinya, itu lebih enak kita menjalani tuntunan. Kayaknya tidak mungkin Rasul hanya pintar nyuruh tapi tidak pintar memberi keteladanan. Kita kan kadang-kadang hanya berhenti perintahnya saja. Yang lucu di Indonesia, perintahnya ada, aplikasinya direkayasa. Yang lebih lucu lagi, tidak punya tuntunan, pokoknya api. Repot lagi sama. Ndak, paling enak ngaji itu ada ndak kaulinya, ada ndak instruksinya. Ketemu kaulinya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah idza apabila qama qiyam salat
ahadukum, seorang di antara kalian, minal laili, di malam hari, falyastatih, supaya dia memulai iftitah, supaya dia mendahulukan sholat iftitah, sholat tahu, sholat malamnya, birok ataini khafifatain. Ini instruksi. Dan nanti aplikasinya muncul pertanyaan, katanya Ustaz hanya Al-Fatihah saja. Ya bolehlah, namanya hasil pemikiran. Nanti saya jawab, ada enggak aplikasinya, biar enak jawabnya. Nanti iftitah itu pakai doa iftitah apa enggak? Enggak, Al-Fatihah tok. Pertanyaan nanti boleh berjamaah, macam-macam, sehingga butuh tulisan ini. Jadi instruksinya sudah ketemu, dikeluarkan Muslim 768, Abu Daud 1323, Ahmad 7176. Monggo yang ingin ngecek ke buku aslinya. Ini dulu kita terbantu dengan karyanya Wingsing, pakai bahasa Perancis, orang-orang non muslim orientalis, kemudian diarabkan oleh saudara kita Muhammad Fuad Abdul Baqi, orang Mesir, berubah namanya Mu'jam Fakhros li Alfat Hadis Nabawi. Tuh kalau kuliah membawa 7 jilid gede-gede, makanya sehat. Gak kuat ini disuwun itu ceritanya. Belum ada dulu software, apakah yang namanya Al-Bayan, apakah yang namanya Kutubutis Maktabah Dahabiyah, Baitul Muslim, Syamilah, Waqfiyah, belum ada. Saya punya himpunan kalau nggak salah 12 software khusus studi hadis, At-Turos di antaranya. Dengan software nggak usah bawa buku lagi. Dulu al-ilmu fis suhuf, ilmu di tulisan, berubah al-ilmu fi CD, al-ilmu fi flash disk, al-ilmu fi chip. Hanya bawa satu aja sudah 2 tera. Di saku ini ada 2 tera. Kalau di print bisa sampai 100 kontainer itu nanti. Tuh belum nanti AE ya, mbuy apa hasilnya. Tuh gambarannya sahih. Nah, muncul nanti hadis aplikasi dari Aisyah, nah istrinya Rasul. Kan ini sholat yang keajekan Rasul, bahkan seumur hidup dilaksanakan di rumah. Ya tergantung Rasul bermalam sama istrinya siapa. Konsekuensi Rasul yang jauh sebaik-baik sholat sunnah dikerjakan di rumah. Walaupun tidak menafikan orang luar bisa cerita. Jadi bukan hanya sahibul bait yang cerita, orang luar bisa cerita. Kenapa? Ditemukan hadis bahwa Rasul itu mengaku dapat tambahan kewajiban sholat, yakni sholat malam. Maka firman Allah, fatahajjat bihi nafilatan laka, tambahan bagi kamu, wajib bagi pribadi Rasul, sunnah bagi umat.
berat menjadi rasul. Ada di antara bapak ibu yang ingin jadi rasul, kemudian sholat malam tiap hari. Maka Aisyah ditanya oleh muridnya Abdullah, kapan sholat malamnya Rasul? Dijawab, kadang di awal malam, kadang di tengah malam, kadang di akhir, fi kulli yaum, pada setiap malamnya. Dan tidak untuk kemungkinan ketika Rasul bepergian, entah perang, entah apa, sahabat luar tahu salat malamnya Rasulullah. Termasuk Ibnu Abbas. Kok bisa cerita? Maklum Ibnu Abbas pernah bermalam di rumah bibinya, namanya Maimunah. Lah Maimunah itu salah satu istrinya Rasul, dapat jatah bermalam di situ. Ibnu Abbas masih kecil, 10 tahun. Ini berarti mengganggu keluarga ya. Tidak, Rasul tidak merasa terganggu, tidurnya pun satu bantal lagi. Maka ketika malam hari Rasul bangun, Ibnu Abbas tahu, wudu, sholat, tahu, diam-diam mengikuti wudu, kemudian bermakmum. Sayang berdirinya tidak di sisi kanan tapi di sisi kiri, dipindah oleh Rasul ke sisi kanan. Habis sholat dimarahi? Enggak. Kalau gitu boleh tidak sholat malam berjamaah? Boleh. Kenapa ada mubalik menyampaikan sholat sunnah itu tidak boleh berjamaah? Heran saya. Ketika saya tanya dari siapa? Si Ustaz. Saya kan punya nomor teleponnya. Ya saya telepon, alhamdulillah langsung diangkat. Dah apa Ustaz? Saya ingin ngomong dengan sampean gitu. Saya yang ke rumah sampean apa sampean ke rumah saya? Saya aja Ustaz ke rumah sampean. Rasa aku yang ngomong mestinya. Begitu sampai ada apa Ustaz? Itu loh ada berita dari jamaah, sumbernya sampean, saya ingin klarifikasi benar atau tidak gitu. Khawatir jamaah yang keliru gitu. Apa Ustaz? Sholat sunnah itu tidak boleh berjamaah. Iya Ustaz. Sampean baca Dalilul Autor tak? Iya Ustaz. Oh, terima kasih. Sholat Idul Fitri itu hukumnya apa? Sunnah, boleh berjamaah. Jangan sampai nggak berjamaah. Sejak kapan ada fatwa bahwa sholat sunnah tidak boleh berjamaah? Termasuk hadis ini saya sampaikan. Apalagi nanti terkait di bulan Ramadan. Ya, saya cut dulu. Oh gitu ya, iya, jangan asal baca, sampaikan dulu. Kasihan masyarakat bingung. Salat Idul Adha hukumnya apa Pak? Sunnah, boleh berjamaah. Jangan sampai diwian. Tuh, termasuk nanti sholat malam ada tuntunan. Lah, Zaid bin Khalid Al-Juhani ini orang luar, bisa cerita sholat malamnya Rasul, karena itu wajib bagi pribadi Rasul. Hadisnya ini ada kata-kata memulai rakaataini khafifataini. Ada hadis instruksi, ada hadis fi'li, aplikasi. Kesimpulannya, kalau gitu sholat malam itu dibutuhkan iftitah atau tidak? Hah? Loh? Kok nggak ada yang jawab? Instruksinya benar, aplikasinya benar. Kalau gitu, sholat iftitah itu
dibutuhkan tidak untuk sholat malam? Dibutuhkan. Kira-kira hukumnya apa? Kira-kira lo ya? Sholat malamnya sunnah kok istitanya jadi wajib. Heran saya itu, di buku itu loh Pak. Jadi sholat malamnya itu loh sunnah, lah kok istitanya jadi wajib gitu loh, sehingga diinstruksikan Pak. Ribut jamaah-jamaah yang dapat bukunya itu ya. Apalagi dipertegas dengan praktek yang ada di Masjidil Haram. Sampai sekarang saya belum berani nulis Pak. Karena berita itu kalau nggak meyakinkan, nggak ada bukti, nggak berani saya nulis. Kecuali ada lembaran resmi, hasil basul masail atau hasil tarjih, katakanlah keputusan MUI Saudi Darul Ifta, baru berani nulis tanggung jawab. Padahal informasi itu saya meyakinkan. Alhamdulillah punya teman, insya Allah Ramadan ini Ustaz 20 hari kami di Mekah dan di Madinah. Saya minta tolong betul, karena tidak boleh direlay, itu membuat masyarakat dunia bingung dan lain sebagainya. Sampai rekam informasi itu benar apa tidak, hasil rekaman sampean kalau meyakinkan saya tulis gitu. Kalau nggak meyakinkan saya tidak akan nulis. Tanggung jawab Pak, nanti dinukil orang kalau keliru, saya yang nanggung dosa. Tuh karya ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak berani asal nulis kemudian diviralkan, walaupun bahasa hadisnya akhbaroni sikotun, kan menurut saya belum tentu sikoh menurut orang lain. Jadi ketemu yang menginformasikan bukan hanya orang dalam tapi juga orang luar. Kalau Ibnu Abbas karena memang bermalam, ya ini Ibnu Abbas yang tadi saya ceritakan panjang ketika dia bermalam di rumah khalanya bibinya Maimunah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Iya, jangan cepat-cepat mengeluarkan fatwa, apalagi fatwanya itu dalam hal masalah mungkin khilafiyah atau mungkin masih diperdebatkan. Berbahaya itu. Tuh panjang lebar sehingga dimulailah summa sholat rakaataini. Nah itu nanti namanya iftitah. Kemudian sholat lagi 2 rakaat, ini sholat malamnya. Baru diakhiri dengan witir. Klop sudah itu. Tuh gambaran, Masya Allah yang meluarkan tuh sekian banyak. Bagi kita bukan banyak yang meluarkan, tetapi jalurnya itu sangatnya sahih apa tidak. Alhamdulillah Bukhari aja dengan satu jalur sahih, jalur kedua sahih, jalur ketiga sahih, jalur keempat. Setiap pengulangan lewat jalur sendiri itu kehebatan Bukhari. Begitu diringkas tinggal satu, menurut saya wah tambah tidak efektif. Wong diulangi itu karena apa? Hadis itu panjang, punya beberapa substansi, setiap substansi dimasukkan bab ini, ada kaitan haji masuk, dimasukkan satu bab yang lain boleh iman, tambah nggak efektif gitu. Iya, karena apa? Kedua-duanya sudah saya terjemahkan, baik ringkasannya maupun yang asli. Kesimpulan saya, ya mendingan yang asli. Dan nanti bab haji dapat lengkap datanya. Dan herannya pengulangan dengan sanad yang berbeda.
Kalau dengan sanad satu sahih, dua sahih digabung, mestinya bukan sahih lagi, sahih banget. Nah, itu saya nggak ono istilahnya Pak. Sanad sahih ini mau digugat oleh teman saya ini, pokoknya Bukhari kacau balau gitu. Ya sudah jadi tulisan jawaban saya terkait buku Sahih Bukhari kacau balau menjadi 940 halaman gitu. Setelah saya teliti setiap hadis yang dikoreksi ternyata tidak kacau balau, sinkron dengan Al-Quran. Itu ada, kalau nggak salah buku yang ke berapa, C yang berapa ya, Kapita Selekta yang berapa ya? Ini yang terakhir ini, mestinya ada satu lagi nih, kok belum masuk sini, yang 166. Ini kelompok C karena tebal. Yang kelompok D buku saku hanya 4.000 karakter, 5.000 karakter. Kalau ini tebal sekali, kelompok C. Itu ceritanya, mestinya ada satu lagi. Apa judulnya? Lupa, kakek buku sampai lupa. Ada satu lagi. Setelah ini saya kerjakan lagi. Belum masuk sini. Tapi ini tidak lengkap yang di sini. Ini teori saya, kenapa nggak lengkap? Nanti kalau laptopnya hilang, waduh, datanya lah dicolong orang itu. Saya siasati. Kadang-kadang pengantarnya saya hilangkan, kadang-kadang kesimpulannya saya hilangkan. Nah, pingin lengkap, ya tuku. Ini khawatir ini nanti ada orang ngasih minum, mendem, dicuri. Waduh, entek bukuku ya. Untuk A, B tidak ada di sini karena bukan untuk konsumsi publik. Ini untuk konsumsi peneliti. Yang saya masukkan sini hanya konsumsi publik, bahan diskusi, ceramah dan lain sebagainya. Itu ceritanya. Yang 100 berapa tadi Pak? 66. Ada satu yang belum masuk. Iya. Itu gambarannya. Sehingga kenapa Ustaz kok 13 kok enggak 11? Karena mohon maaf, kajian hadis di Saudi itu selalu berbasis tekstual. Maka teman-teman yang dari Saudi rata-rata pikirannya begitu, gitu, nggak kaget, gitu. Jarang mau diajak berpikir berbasis maqasid syariah. Itu cil, mesti ngono, gitu. Apalagi nanti kontekstual itu Yusuf Qaradawi kafir. Ya Allah, padahal sejak dulu ulama kita mulai zaman Imam Syafi'i menawarkan halilal ibrah bi umumil lafzi au bi khususis sabab. Itu mulai Imam Syafi'i, bapak usul fikih, wafat tahun 204 Hijrah. Apakah memahami hadis itu efektif dalam masalah ini difahami secara tekstual, atau dalam masalah ini efektif difahami secara konteks? Itu bukan ilmunya orientalis. Hanya di Inggris kan aja jadi orientalis, jadi Yahudi. Heran saya. Enggak, itu ilmunya umat Islam. Coba secara teks, kalau mengajak itu kata Rasul, fasarriku au gharibu, menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Memahami hadis ini efektif, nggak mungkin tekstual, harus kontekstual. Kenapa? Karena teks sebelumnya substansinya jangan menghadap kiblat,
jangan membelakangi kiblat. Lah Rasul menyampaikan kalau geografisnya di utaranya Ka'bah, biar tidak menghadap kiblat, menghadaplah ke utara atau selatan. Kalau Rasul menyampaikannya di Indonesia, bukan menghadaplah timur dan barat, itu malah menghadap dan membelakangi kiblat, menghadaplah ke utara atau selatan. Harus kontekstual. Itu sudah tawaran ulama dulu. Belum nanti berbasis maqasid syariah. Usulnya al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan wa adam. Untung saya dulu pernah ngajar usul fikih, walaupun tidak ahlinya, dikit-dikit ya tahu. Itu ceritanya. Bagaimana berbasis maqasid syariah? Saya coba, bukan murni pemikiran, bahaya. Harus ada payung hukum. Ketemu, oh, orang itu kalau tidur diikat oleh setan tidak simpul. Nah, ketemu. Maka nasihat Rasul kalau bangun segera apa? Satu, zikir. Doa bangun tidur itu bagian dari zikir. Kebiasaan Rasul membaca inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar bla bla bla. Hilang satu simpul. Diilmiahkan, diilmiahkan. Bahaya bangun tidur langsung aktivitas. Saya teringat di pondok itu bangunkan langsung, tidak boleh. Duduk. Hasil penelitian, apalagi yang usianya sudah mencapai 40, bangun tidur jangan langsung aktivitas. Petunjuk Rasul, zikir dulu, entah doa lah setelah bangun tidur lah, atau baca kalimat thayyibah lah. Kata orang tua dulu, nyoni durung jangkep ngono ya Pak gitu. Luar biasa, filosofinya tinggi itu. Dan itu sering nanti ketika langsung aktivitas kehilangan keseimbangan, geblak di kamar mandi, berbahaya itu. Nah, kalau sudah pikir gitu, hilang satu simpulnya, tinggal dua berapa? Setelah itu kok wudhu, nah, hilang dua simpulnya. Kemudian sholat, hilang ketiga simpul. Fa'asbaha nasyita, dia akan menjadi orang yang semangat. Makanya anak muda punya istilah, oh fungsi iftitah itu warming up. Oh aduh, apa warming up itu? Pemanasan. Maka kalau habis sholat isya wis panas, dipanasi mana? Gosong sampean. Loh iya, itu ceritanya. Jadi tidak parsial, dicoba secara tematik. Pernah tidak membaca hadis ketika Rasul di awal malam sholat malamnya pakai iftitah gitu, Pak? Selalu jawabannya menurut keumuman hati. Nah, itu namanya tekstual. Ya udah, satu kacamatanya tekstual, yang satu kontekstual, tidak akan ketemu gitu loh. Kacamatanya beda. Nah, itu yang dibawa nanti ke Indonesia. Potensi untuk adu domba. Masya Allah, masalah sulam mulai ramai, kayak duduk golongan
Ya Allah, mendingan gak sholat, gak rame. Menjalani sholat rame mana? Kenapa kita ini kok selalu dicarikan media, selalu adu domba? Dulu teman, sekarang jadi lawan. Kok iso? Gara-gara titik apa titik kakai gamis duduk golonganku. Masya Allah, mendingan gak kelamben ya, mutuai kelamben keliru. Itu ceritanya. Nah ini hadisnya panjang, nggak mungkin saya uraikan seluruhnya nanti. Sehingga ketika kita mau sholat subuh, ini nggak sembarang sholat. Inna Qur'anal fajri kana masduda. Sehingga panjangnya seperti tadi itu. Saya hitung tadi itu kayak Rasul 100 sampai 60 sampai 100 ayat. Ya karena tidak mampu Ustaz, ya sudah, saya hanya mampu 6 sampai 10. Ya udah, tapi Rasul uswatun hasanah sampai selesainya itu kadang malam, kadang biar, sehingga kita sudah saling mengenal. Kadang malam, kadang biar, gitu. Nah, biarnya mungkin antara subuh dengan biar itu bisa sampai hampir 3/4 jam ya Pak ya. Sebelum terbit tentunya biar. Tuh gambarannya. Nah karena bacaannya panjang, butuh semangat. Karena butuh semangat, butuh sholat tak namanya qobliyah atau nama sholat khusus, memang perbedaan nama terjadi perselisihan. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sampai ringannya Aisyah sampai komentar, kayak gak baca Fatihah, ya ndak bener gitu. Karena bertentangan dengan hadis tidak ada sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Nah, sehingga iftitah itu bukan hanya untuk semangat sholat malam, semangat untuk sholat subuh. Sama nanti petunjuk iftitahnya begitu. Setelah ketemu kira-kira masuk qasidnya begitu, saya dapatkan untuk Qiyamul Ramadan yang lagi ribut itu sudah saya tulis 2 tahun yang lalu itu gimana Ustaz kalau iftitah itu dikerjakan di awal malam setelah Isya, sampai ingin memahami tekstual atau kontekstual? Ya tekstual ya boleh sih gitu, konteksnya gitu, pokoknya setiap ingin sholat malam. Tapi kalau sampean menggunakan maqasid, saya belum pernah mendapatkan hadis Rasul sholat di awal malam pakai iftitah. Sehingga sholat malamnya Rasul yang diceritakan oleh Ibnu Abbas itu setelah tidur. Apalagi di luar, jelas malam. Zaid bin Khalid al-Juhani bisa cerita, itu orang luar jelas malam gitu. Itu ceritanya lah. Kalau awal malam saya temukan dulu zaman Rasul memang boleh awal tengah malam boleh. Zaman Abu Bakar biasa, ada yang senang awal, ada yang senang tengah, ada yang malam. Ketika kita di zaman Umar, awalnya sih nggak ada masalah. Tapi Umar itu orang cerdas, kecerdasannya mempengaruhi kepemimpinan, itu namanya historisitas. Melihat
Di masjid kita ini kok jamaah mercil-mercil. Nah, hobinya Umar kan siskamling. Tengah malam melintasi masjid kita, kok ada jamaah mercil-mercil. Boleh, ini sholat sunnah. Tapi pikiran Umar, ini tak elok, tak bagus gitu. Masa satu masjid kok jamaah ada yang 3, 5, 7. Kenapa gitu? Ya karena yang awal malam dapat 2 rakaat istirahat, kemudian jam 10 malam 7 orang berjamaah, sini dapat 2, sini baru mulai. Nanti jam 1 kemudian 9 orang, sini dapat 6, sini dapat 2, sana baru mulai. Tidak apa-apa. Sholat wajib tidak boleh. Tidak boleh ada jamaah dalam jamaah. Siapapun yang masuk selagi imam belum salam harus ikuti imam. Tidak boleh bikin jamaah baru sebelum imam salam. Itu beda. Walaupun boleh tapi tak elok. Lah kok punya gagasan mulia, disatukan jangan macam-macam, ini gagasan brilian tapi susah diaplikasikan. Ini rapat ambek wong pinter-pinter takmir ya apa yang ini gagasannya bahasa Arab itu penting untuk memahami Quran hadis, maka harus ada di masjid ini program bahasa Arab setiap hari. Kan bagus ya Pak, sopo guru nih, iya ya sopo guru, terus dana itu penting. Jadi pemikirannya hebat, kadang-kadang tidak diimbangi, mampu tidak laksanaannya. Itu perlunya takmir itu ada yang nom, ada yang tua gitu, biar kontrol gitu. Wapi tapi kayak dijalani bro gitu. Itu ceritanya. Sehingga apa? Kalau menuntut, masyarakat menuntut di awal malam. Ditandai jam, tidak punya jam, belum ada beker, belum ada HP dulu. Ditandai apa? Azan, radius berapa meter, belum ada corong. Ya sudah, kalau menginginkan untuk satu imam, silakan. Ayo kita rame-rame sholat isya, ayo rame-rame qiyamu Ramadan. Sedih Umar. Kenapa? Umar itu sejak awal istiqomahnya di akhir malam. Dia punya kerjaan dulu, siskamling dulu, meronda. Saya ingatkan meronda loh Pak, bukan merondo, bukan meronda gitu. Setelah itu baru sholat. Sejak zaman Rasul dulu gitu. Karena dia ingin istiqomah, tidak mau jadi imam gitu loh Pak. Tapi bijak beliau. Saya tunjuk imam buat kalian. Kenapa Khalifah? Saya ingin istiqomah di akhir malam. Itu pemimpin yang bijak. Jangan ego, ya apa paling ngapi akhir, ya apa caranya gitu. Di Masjid Porong itu loh Pak, ada Pak Yai ini, wes ya sholat malam nanti di tengah malam, tidak ada lagi setelah isya, kunci masjidnya Pak. Lu iya Pak, ini di masjid pesantren orang itu Pak. Begitu buyar pulang tengah malam di azan kana sing teko dibuka maneh. Ya nggak bisa masyarakat digitukan itu. Kasih aja contoh, nanti lama-lama kok lebih enak di tengah malam gitu loh. Wah ini digaurak wis. Kalau terawih-terawihan kok bengi. Oh no ya Pak. Akhirnya kalau sentek temenan dibuka maneh gitu. Tuh kejadian di Porong Pak itu. Saya dapat informasi dari perawi Sikok. Oh, terpercaya Pak. Kenapa terpercaya? Takmirnya sendiri. Ya Allah, ada orang seperti itu. Pinginnya sekecil apapun ikut sunnah Rasul. Lah, awal malam kan juga sunnah Rasul. Memangnya sunnah Rasul hanya tengah malam. Menunjuk
yang namanya Ubay bin Ka'ab sebagai imam tetap, kemudian nanti imam badalnya adalah Tamim Ad-Dari. Amaro memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab sebagai imam tetapnya nanti, wa Tamim Ad-Dari imam badalnya radhiyallahu anhuma, ayyakuma linnas untuk mengimami masyarakat bi'ihda asrata rakaatan, sebanyak 11 rakaat. Instruksi Umar. Tidak terbayang kalau Umar itu neko-neko, tidak terbayang. Alhamdulillah sahih, ada di Muwatta Imam Malik, Tahawi dalam Syarah Ma'ani Asar, Baihaqi 4392, Nasai dalam Sunan Kubra 4687, Periksa Irwa nomor urut 446. Kalau ingin tahu detail kenapa hadis itu menjadi sahih. Tidak terbayang kalau Umar itu mencoba mereka. Tidak ada yang baru. Mana yang baru dari Umar? Karena ada buku lagi. Umar itulah pencetus tradisi puasa sholat apa? Sejak kapan melahirkan tradisi baru? Sholat malamnya sudah diajarkan Rasul. Hitungannya sudah diajarkan Rasul. Waktunya mau awal tengah sudah diajarkan Rasul. Berjamaahnya, nah ini yang saya jelaskan. Konsekuensi sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah, seumur hidup Rasul mengajarkan di rumahnya. Tahun terakhir sebelum wafat bikin kejutan. Tahun terakhir, tanggal 25 Ramadan keluar ke masjid, ya otomatis dimakmumi oleh sahabat-sahabat kader-kadernya yang tidurnya di masjid. Siapa bilang sholat sunnah tidak boleh berjamaah? Fatahaddatsu, waduh, paginya jadi viral. Kenapa kalian tidak ikut sholat malam? Ada apa? Kami bermakmum di belakang. Sopo sing gak seneng banget. Ya wis kok bengi aku tak merono. Malam 26-nya gak metu Rasul. Mana Rasul? Embo pokoknya ini metu. Kecewa Pak. Lah kok malam 27 metu man Fatahaddatsu, hadisnya gitu. Viral lagi. Jenenge jamaah nek ngono ya apa-apa aku tetep nang masjid. Bah Rasul metu banda gitu. Saya pingin punya jamaah ngono Pak gitu. Dan biyen kok gak teko apa meneh dan terus ngene. Wah tambah gak teko. Maka saya upayakan hujan apapun saya upayakan tetap datang. Ya kecuali kalau udur saya harus tugas. Kemarin ke Kendari sampai 3 bulan ya nggak bisa lagi ya pemahaman masuk ngimami dari Kendari sana itu ceritanya. Walaupun hujan deras menuju Sultan kok repot itu, apalagi punya mobil. Sebentar lagi saya beli helikopter pribadi yang dari rumah sampai sini biayai piro itu ceritanya. Kita upayakan biar tidak diteni masyarakat. Wingi gerimis gak teko apa meneh udan ngene saking gak teko. Itu ceritanya begitu. Kamrutu teko gak metu Rasul. Dititeni, Pak. Oh nek ono malam ganjil. Meneh malam 29 mesti apa? Metu. Masjid nggak cukup Pak. Hadis lu yang bilang gitu.
karena ingin bermakmum kepada Rasul. Keluar enggak Rasul? Enggak ya. Oh boleh. Jenenge kanca itu pinter bangunkan Rasul kerikil di sawat nang lawangi der maunya bangunkan Rasul nang metu ngono lho. Lah sing situng wahing alhamdulillah metur alhamdulillah, tapi keluar bukan untuk ngimami, beritahu sengaja malam ini tidak keluar. Kenapa ya Rasul? Takut difardukan. Ilahnya di situ. Kemudian ada ketetapan itu wajib bagi Rasul, sunnah bagi umat. Kalau ilahnya hilang, mestinya kembali ke asal. Untuk spesial Ramadan, kapan ya kamu beruntuk pergi ke masjid? Berhadapan dengan kacamata lain, enggak Ustaz, ya apa sholat sunnah sebaiknya di rumah. Ya sudah, lapor ngotot-ngotot. Nanti kalau sampai sunat tahiyatul masjid di mana? Ayo no omang, ya no masjid bro. Itulah ceritanya. Beda kacamata akan beda kesimpulan. Nanti hikmahnya dicari. Kenapa Ramadan kok gemerutu? Sholat malam di bulan Ramadan beda dengan sholat malam di luar bulan Ramadan. Di luar Ramadan pesan Allah jangan lama-lama, setengah malam saja, mungkin 3 jam aja, suwe-suwe. Tambah sedikit boleh, jual kakek. Kurangi sedikit boleh, jual kakek. Warattilil Qur'ana tartila, surat Muzammil. Tapi di bulan Ramadan tidak berlaku ayat ini. Selesainya furu al-fajr, menjelang apa? Fajar. Sehingga waktu praktek kita sholat bersama Rasul, kaki kita ini bengkak-bengkak. Iya, jangan ditanya panjangnya bacanya. Ini bulan Quran lain. Nah kita kan tidak punya bacaan ya Rasul. Tenang, datang ke masjid. Bacaan imam adalah bacaan untuk makmum. Iya, ya, ada maqasidnya ya gitu. Alhamdulillah, iya Ustaz, saya nggak punya hafalan Quran. Saya ke masjid, di masjid kita terkulu. Loh, ngono enak salat dewi. Lah sampean salat dewi salat apa? Pakai inna. Loh, lah dawa mulu daripada inna. Inna anzalna Ustaz. Oh iya. Tak kira inna atau inna gitu. Jadi itulah ceritanya. Ada maksudnya seperti itu. Diharapkan solusi cerdas dari Rasul. Siapa yang tidak punya hafalan, datang aja ke masjid. Bacaan imam, nilainya nanti bacaan untuk makmum. Itu maksudnya ada dari tuntunan Rasulullah. Kita disuruh mikir, apa kilun, kok kau lencil katanya. Itu ceritanya. Jadi mudah-mudahan dengan paham gitu, oh kita disyariatkan. Idealnya kapan? Ya tentunya sesuai maqasid. Kalau orang melakukan setelah tidur. Kalau di awal malam maqasidnya tidak tersampai. Yang anak muda mengistilahkan apa? Warming up gitu. Itu ceritanya. Berbeda kalau berpikir tekstual, gak perlu pikiran warming up dan warming up. Pokoknya hadisnya sahih, sami'na wa ata'na. Ya sudah, kita memang beda karena memang beda kaca matanya. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.